Shalom jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dari Matius 13 ayat yang pertama sampai 9, kemudian dilanjutkan pada ayat ke-18 sampai 23. Saya akan membacakannya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Ayat yang pertama, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat ke-18, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu, dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Sedemikian jauh pembacaan firman kita. Kiranya yang berbahagia ialah orang yang mendengar, merenungkan, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sebelum kita mendalami teks perenungan dan tema, mari sama-sama kita mengingat setiap kejadian-kejadian yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai pemantik, saya akan memberikan satu pertanyaan kecil. Apakah di dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap hal-hal yang kita lakukan sudah seturut dengan kehendak Allah? Atau malah sebaliknya, setiap hal-hal yang kita lakukan hanya didasari oleh keinginan daging kita sendiri atau nafsu duniawi kita sendiri? Sampai pada akhirnya tiba di titik kita terjebak dalam satu zona nyaman, sehingga kita merasa sulit untuk keluar dari zona itu. Tanpa kita sadari, hidup itu terus berjalan, hidup itu terus survive, sehingga kita tidak bisa hanya ada di zona yang sama, kita tidak bisa stuck di zona itu terus, begitu. Kemudian sama juga halnya dengan iman yang kita miliki. Jika iman kita tidak diberi makan, tidak kita rawat, tidak diberi pupuk, maka lama-kelamaan iman itu akan padam. Sebetulnya bagaimana sih cara kita memberikan makan kepada iman kita? Jawabannya simple. Dari cara kita membaca, merenungkan Alkitab, itu sudah sebagai satu cara untuk kita memberikan makan kepada iman kita. Tetapi bukanlah hal yang mudah dalam hal penerapannya. Karena tidak bisa dipungkiri, akan selalu saja ada hal-hal yang seolah-olah memaksa kita untuk lebih mendahulukan keinginan duniawi kita. Bagai bunga, jika bunga itu tidak diberi pupuk, tidak terkena sinar matahari, tidak diberi air, tidak dirawat, maka bunga itu lama-kelamaan akan layu bahkan mati. Maka dari itu perlunya kita merawat iman kita. Mungkin dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini ada satu hal yang
bisa kita dapati. Namun di dalamnya tersirat dua makna, sehingga itu perlu untuk kita bahas karena penting dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama adalah iman dan lingkungan. Dapat kita pahami bahwa lingkungan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan iman kita. Seperti pada ayat 4 dan seterusnya, ada benih yang ditabur di pinggir jalan, kemudian benih itu habis dimakan burung. Kemudian ada benih yang jatuh di tanah berbatu, tanahnya itu kan tipis, sehingga dia tidak berakar, jadi dia tumbuh, tapi kemudian saat matahari datang, ia layu. Lalu ada juga benih yang jatuh di semak berduri. Di saat semak duri itu semakin besar, semak duri itu menghimpit benih itu sehingga benih itu tidak berbuah. Tetapi kemudian ada benih yang jatuh di tanah yang baik, sehingga ia dapat berbuah, bahkan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Dari sini kita bisa melihat bahwa lingkungan sangat berpengaruh dalam pertumbuhan iman kita. Jadi, tinggal cara kita bagaimana kita menempatkan diri agar kita tidak terbuai dengan lingkungan yang merusak atau bahkan mematikan iman kita. Ya tentunya karena keinginan-keinginan duniawi dan segala macamnya. Ada sebuah contoh jika ada anak yang hidup di lingkungan keluarga yang sering membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin beribadah, bisa dipastikan anak itu akan bertumbuh seperti itu juga. Anak itu akan bertumbuh sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh lingkungan keluarganya. Tetapi sebaliknya, jika ada seorang anak yang hidup di lingkungan yang tidak baik, orang-orang di sekitarnya sering melontarkan kata-kata kotor, sering meminum minuman keras, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, maka hal itu akan menjadi biasa bagi anak itu. Parahnya, anak itu akan terbiasa dan bisa saja melakukan hal yang serupa. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa bagaimana caranya kita memilah dan memilih dalam lingkungan yang kita tempati, agar di setiap situasi, di berbagai keadaan kita bisa menjalankan kehendak Allah dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua adalah iman dan kehendak bebas. Tadi kita sudah membahas tentang lingkungan yang tidak bisa terlepas dari diri kita. Kita sudah membahas hal dari dalam dan dari luar. Kemudian sekarang kita ingin membahas dari diri kita dan dari dalam diri kita sendiri, yaitu kehendak bebas. Tuhan memberikan kita kehendak bebas bukan berarti kita bisa bebas melakukan segala hal, tetapi kehendak bebas yang dimaksudkan di sini adalah bebas untuk memilih. Tetapi terkadang ada mungkin bagi sebagian orang yang di saat dia menerima firman Tuhan, di saat ia menerima segala ujian, ia memfilter hal itu. Ia hanya mau menerima hal-hal yang menyenangkan bagi dirinya, sehingga hal-hal yang tidak menyenangkannya dia singkirkan. Dia malah menghindari hal itu. Dia tidak mau berada di dalam keadaan itu. Tapi harus kita sadari, sebagai makhluk paling sempurna yang telah diciptakan Tuhan dan telah dikaruniai kehendak bebas, kehendak itu untuk memilih mana yang baik dan mana yang benar. Jadi di sini Yesus memberikan kita kesempatan, bukan kita menyalahgunakan setiap kehendak bebas yang kita miliki, dan tidak serta-merta kita menyalahkan lingkungan tempat kita bertumbuh. Karena lingkungan saya yang seperti ini, saya menjadi seperti ini, bukan seperti itu. Tetapi kita harus mengingat Tuhan memberikan kita kehendak bebas, kehendak untuk memilih. Kita seharusnya sudah bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar. Kemudian yang selanjutnya, dari hal ini kita diajak untuk mengatur diri kita, mengontrol segala keinginan yang kita miliki. Karena terkadang kita lupa mana hal yang kita ingini dan mana hal yang kita butuhkan sebetulnya. Saya mengambil contoh di sini bunga teratai. Bunga teratai hidup di air, tetapi dia tidak tenggelam di dalam air. Dia tidak jatuh di dalam air. Tetapi kemudian
dia bertumbuh dan semakin berkembang di atas air, bahkan dia bisa melampaui air. Seperti halnya Tuhan menginginkan kita hidup di dalam dunia, tetapi bukan berarti kita bisa serupa dengan dunia. Maka dari itu kita harus dapat mengontrol segala hal-hal yang menurut kita tidak baik. Kita harus memfilter segala hal-hal yang buruk, dan kita harus tahu hal-hal apa saja yang harus kita lakukan, karena iman yang kita miliki akan bertumbuh apabila kita merawatnya dengan baik, sehingga kita dapat benar-benar mengerti apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Kita harus bisa menyingkirkan segala keinginan daging yang kita miliki, sehingga kita diajak untuk tidak hanya sekedar membaca firman Tuhan, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan memberkati.